Shalom, Sobat Sul Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini dalam edisi Sulu Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Apa kabar Sobat Sulu Kristiani? Kita mau bersama-sama saat ini belajar akan firman Tuhan, renungan Sulu Kristiani dengan judul tema Tuhan adalah kota benteng orang percaya. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan ataupun kita takutkan di dalam kehidupan ini. Sebab kita percaya, kita punya Tuhan yang menjadi benteng kekuatan dalam hidup kita. Pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus saja. Karena Dialah kota benteng hidup kita, tak perlu kita takut. Ada tertulis, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Hendaklah hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita tidak mencari pertolongan di luar Tuhan. Kita tidak mencari perlindungan di luar Tuhan. Tapi satu-satunya tempat perlindungan dan tempat pertolongan kita adalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Seberat apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, jika kita mau bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, kita pasti janji Tuhan, ya dan amin, beroleh kekuatan untuk menanggungnya. Pasti kita percaya, amin. Kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turun tangan menolong setiap kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saat itulah kita pun dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Setiap kita pasti punya pengalaman dalam hidup ini. Tuhan izinkan proses demi proses perjalanan kehidupan, menjadikan kita semakin didewasakan, semakin dibentuk, dan proses itu menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkualitas, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Siap sediakah setiap kita diproses dan dibentuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hatinya Tuhan? Tetap andalkan Tuhan. Ada saat di mana kita berada dalam posisi yang terjepit, seolah-olah tidak ada jalan keluar, mengalami jalan buntu, tidak tahu lagi harus berbuat apa, minta pertolongan kepada siapa. Tak seorang pun yang dapat menolong kita. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta, maka pertolongannya, anugerahnya itu tepat pada waktunya. Allah bertindak
dan memberi pertolongan kepada kita. Saat itulah kita menyadari bahwa Tuhan benar-benar menjadi kota benteng kita. Di saat musuh ada di hadapan kita, problema, beban berat yang Tuhan izinkan, yang seolah-olah membuat kita tidak bisa bergerak. Namun waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, disitulah Allah menyatakan kuasa-Nya, memberkati dan menolong hidup kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Hidup ini adalah ibarat peperangan. Kita semua ada dalam medan peperangan. Dan siap maupun tidak siap, kita harus selalu siap. Setiap hari kita dihadapkan pada peperangan, menghadapi masalah dan keinginan daging. Terlebih lagi, berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Ternyata, menjadi anak-anak Tuhan, peperangannya besar ya, tapi jangan pernah meragukan Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Iblis juga mengerahkan bala tentaranya. Demikian kita harus berjaga-jaga dengan roh yang menyala-nyala dan iman yang teguh. Maka kita sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kita dalam peperangan. Asal kita tetap tinggal dekat kepada Tuhan, berada di kota bentengnya, ada di dalam perlindungannya, kita pasti akan mengalami kemenangan, bahkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta, perang dengan api. Mazmur 46 ayat 9-10. Bahkan di dalam Tuhan ada jaminan keamanan dan perlindungan yang teramat sempurna. Wow, dahsyat. Alangkah bersukacitanya, alangkah berbahagianya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, spesial di hatinya Tuhan. Waktu kita menjadikan Tuhan satu-satunya kota benteng dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, perlindungannya senantiasa sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, pertolongannya tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, anugerahnya senantiasa melimpah-limpah, selalu baru setiap hari, karena kuasanya Dia nyatakan tanpa batas dalam hidup kita. Alangkah berbahagianya kita menjadi anak-anak Allah, pilihan-pilihannya Tuhan, berharga di matanya Tuhan. Semangat berproses di dalam mengikut Tuhan, karena ada upah yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak Allah yang berharga, anak-anak Allah yang spesial di mata Tuhan.
Engkau Allah menjadi kota benteng kami satu-satunya, tempat perlindungan kami, tempat pertolongan kami. Dan kuasa-Mu terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah terus senantiasa ada di pihak kami, sehingga tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, sebab Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, bersyukur atas segala anugerah-Mu yang luar biasa, yang boleh kami alami, dan jadikan kami boleh menjadi saksi Kristus, menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian edisi Suluk Kristiani kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Suluk Kristiani berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.